Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, sungguh luas kesabaran-Mu dan besar belas kasih-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jalan yang benar dan singkirkanlah segala kejahatan dari kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, dalam masa Prapaskah yang pertama, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saya hendak mengawali renungan harian ini dengan mengutip sebuah cerita yang saya petik dari buku Cerita Bijak Sejenak. Dalam buku itu ada sebuah cerita sebagai berikut. Ada seorang bijaksana yang memelihara 2 ekor anjing, satu warna hitam dan satu warna putih. Dua-duanya besar dan kuat. Anjing hitam suka menggigit siapa saja dan buas terhadap bangsanya. Anjing putih memiliki insting jauh lebih baik untuk membedakan mana tamu yang baik dan tidak baik. Maka ia menjadi penjaga rumah yang baik. Ketika ditanya kepada pemiliknya mana yang akan menang jika keduanya berkelahi, sang pemilik menjawab dengan singkat, "Mana yang aku beri maka lebih banyak, itulah yang menang." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Kisah ini bisa disandingkan dengan perkembangan diri manusia. Kita memiliki sisi baik dan buruk. Jika kita memelihara sisi baik dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya juga demikian. Bila mana kita memberikan sisi yang hitam atau yang jahat yang lebih dominan, maka kita akan bertumbuh menjadi orang yang jahat. Namun kita acap kali tak memedulikan keduanya demi memenuhi keinginan dan ambisi pribadi. Demi mengejar kekayaan atau jabatan, kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menekankan pentingnya kualitas diri seorang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kualitas iman tersebut ditunjukkan dalam penghayatan hidup keagamaan yang radikal. Bahwa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan harus dimulai dengan membetulkan hubungan yang rusak dengan sesama. Karena itu sebuah ibadat yang punya makna menuntut sebuah sikap hati yang baik. Hati yang dipenuhi kebencian dan cinta diri tidak akan sungguh-sungguh dalam berdoa. Karena itu Yesus menekankan pentingnya berdamai dengan sesama dan juga termasuk ciptaan sebelum berasih dengan Tuhan. Kita seringkali tak mempedulikan hal ini. Kita mungkin amat rajin mengikuti perayaan Ekaristi, meski kita menabung permusuhan dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada masa puasa ini, di mana kita telah berada dalam masa Prapaskah yang pertama, kita diingatkan akan pertobatan. Searah dengan itu, Yesus mengatakan bahwa hidup keagamaan yang baik selalu bersandar pada disposisi batin yang mengarah atau memilih apa yang benar, baik, dan indah. Itu yang berkaitan langsung dengan relasi yang baik dengan sesama dan alam. Kita menjadi orang baik dan benar bukan karena melaksanakan aturan atau hukum, melainkan karena kita telah melakukan kebaikan dan kebenaran itu secara nyata bagi sama. Selain itu, kejahatan dan kesalahan itu tidak terjadi serentak dalam sehari, tidak menjadi besar dalam sekejap, tetapi mulai dari benih yang kecil. Kristus dalam bacaan ini, dalam Injil yang diperdengarkan pada hari ini, ingin supaya kita mulai melawan benih kejahatan yang kecil itu. Membiarkan benih itu tumbuh adalah sebuah dosa. Maka bertobatlah sejak dosa masih kecil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh melaksanakan perintah kasih dalam seluruh kehidupan kita. Kalau hidup keagamaan kita sama saja dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga, kata Yesus. Mengapa Yesus meminta supaya hidup keagamaan kita itu jangan hanya sekedar sama dengan para ahli Taurat atau orang-orang Farisi? Yesus mengajak kita supaya hidup keagamaan kita itu jangan hanya bersifat ritualitas belaka yang diagung-agungkan dan dilakukan supaya dipuji dan disanjung orang, tetapi hendaklah hidup keagamaan kita sungguh-sungguh datang
dari kedalaman iman yang sungguh mendalam kepada Tuhan. Maka Yesus mengajak kita agar kita jangan munafik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Siapakah orang Farisi dan ahli Taurat itu di zaman sekarang? Bisa saya, bisa Bapak Ibu, bisa siapa saja. Sejauh kita tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan, ataupun kalau kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka itu kita lakukan dengan motivasi yang tidak murni, yaitu supaya disanjung dan dipuji-puji orang. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk kita melihat kembali perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Apakah benar hidup keagamaan kita selama ini sungguh-sungguh terjiwai oleh iman yang sejati, ataukah kita hanya bertumbuh dalam iman yang penuh dengan kemunafikan? Maka mari dalam kehidupan kita berjuang untuk menjadi seorang beriman yang sejati, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.